Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang berisi 2 anggota. Yang pertama adalah Adam. Yang kedua, saya sendiri, Alexander Supriyadi. Berikut ini saya akan mempresentasikan session layer. Oke, pendahuluan. Pada dasarnya komputer membentuk komunikasi dengan cara yang hampir sama dengan manusia. Dari pemberian salam hingga proses komunikasi terhenti. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan hubungan antar piranti yang memastikan terjadi dialog yang teratur. Begitu juga dengan komunikasi data, komputer dan manusia mengadakan komunikasi formal untuk pertukaran data secara kompleks dan informal untuk tujuan khusus keduanya, protokol-protokol yang memungkinkan para pelaku bertukar informasi secara teratur. Oke, jadi pada dasarnya bisa dilihat ya pendahuluan dari session layer yang akan kami jelaskan. Model referensi OSI adalah model konvensional yang dapat digunakan untuk membandingkan rangkaian dan karakteristik umum. Rangkaian protokol jaringan adalah model referensi OSI. Selanjutnya, bentuk lapisan OSI, session layer adalah layer 5 dari 7 lapisan model OSI dari jaringan komputer. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Bahwa lapisan session tersebut bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Oke. Selanjutnya, lapisan session layer. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama, simplex, komunikasi satu arah. Yang kedua adalah half duplex, komunikasi 2 arah bergantian. Yang ketiga, full duplex, komunikasi 2 arah bersamaan. Jadi, berikut ini lapisan session layer itu ada 3 ya. Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Selanjutnya, setiap session pada proses komunikasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, pembentukan hubungan. Node membentuk kontak dan menyepakati aturan-aturan komunikasi. Yang kedua, pemindahan data. Node-node dipakai untuk dialog pertukaran data. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan. Oke, jadi setiap session pada proses komunikasi terdiri dari 3 fase yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Oke, selanjutnya, langkah pertama dan ketiga merupakan overhead, tambahan bagi proses komunikasi, karena saat pengiriman pesan tunggal yang dikirim melalui respon resmi, fase pembentukan dan pemutusan akan mengirimkan lebih banyak data daripada pesan itu sendiri. Saat ini, pendekatan session layer connection oriented metode checkpoint lebih disukai bagi komunikasi yang agar jika terjadi kesalahan node, pengirim hanya mengirim data yang dikirim sejak checkpoint sebelumnya. Lapisan ini menerapkan satu mekanisme kontrol dialog antara 2 aplikasi. Di samping itu, menyediakan sarana untuk membangun hubungan komunikasi antar 2 program aplikasi dan penggunanya. Dan beberapa protokol terdapat pada layar ini adalah NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, salah satu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM PAP. Printer Access Protocol terdapat pada printer PostScript untuk mengakses pada jaringan AppleTalk. NetBUI merupakan pengembangan dari NetBIOS yang digunakan produk Microsoft Networking, seperti Windows NT dan LAN Manager ADSP. Yang pertama, pembentukan dan pemutusan hubungan antara 2 entitas presentasi, mengatur pertukaran data, menentukan batas dan melakukan sinkronisasi operasi data antar 2 entitas presentasi pada lapisan di atasnya. Oke, baik. Selanjutnya. Layanan session layer. Yang pertama, session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Yang kedua, dalam beberapa standar protokol jaringan, lapisan session dan lapisan transport digabung menjadi satu lapisan. Jadi pada dasarnya session bertugas mengontrol kerja sama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Jadi, layanan session layer pada dasarnya, session bertugas mengontrol kerjasama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Selanjutnya adalah pengukuran unjuk kerja jaringan. Loop dasar yang dipakai untuk meningkatkan unjuk kerja jaringan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Mengukur parameter jaringan yang relevan dengan unjuk kerja. Yang kedua, mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Yang ketiga, mengubah suatu parameter.
Langkah-langkah ini diulang berkali-kali sampai unjuk kerjanya menjadi lebih baik dan peningkatan kerja yang lebih baik tercapai. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara dan di berbagai lokasi. Jenis pengukuran yang paling dasar adalah dengan menggunakan timer atau stopwatch ketika memulai suatu aktivitas dan melihat seberapa lama aktivitas tersebut memerlukan waktu. Jadi, pengukuran unjuk kerja jaringan pada jenisnya yang paling dasar menggunakan atau menghidupkan timer ketika memulai suatu aktivitas. Protokol untuk jaringan gigabit. Pada tahun 1990-an, jaringan gigabit mulai muncul. Banyak masalah yang timbul karena kemunculan jaringan ini. Masalah yang pertama adalah banyaknya protokol yang menggunakan nomor urut 16 bit atau 32 bit. Pada kelajuan 1 Gbps hanya diperlukan waktu 32 detik untuk mengirimkan 2 pangkat 32 byte. Masalah kedua adalah bahwa kecepatan komunikasi telah jauh meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan komputasi. Masalah ketiga adalah bahwa protokol Gobek mempunyai untuk kerja yang buruk pada saluran yang mempunyai delay bandwidth yang besar. Masalah yang terakhir adalah hasil dari aplikasi baru. Cara untuk mempercepat adalah membangun interface jaringan cepat dalam membentuk hardware. Layout paket merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam jaringan gigabyte. Selanjutnya, masalah-masalah unjuk kerja pada jaringan. Yang pertama, kemacetan disebabkan oleh kelebihan beban sumber daya secara berkala. Bila lalu lintas padat yang melebihi kemampuan router secara tiba-tiba sampai di router, maka kemacetan mulai terbentuk dan unjuk kerja akan mulai terganggu. Yang kedua, kelebihan beban sinkron adalah keadaan setelah terjadinya gangguan listrik. Unjuk kerja yang buruk dapat terjadi sehubung dengan adanya kurang penyetelan sistem. Jadi masalah-masalah unjuk kerja pada jaringan ada dua. Oke, selanjutnya. Beberapa rancangan sistem untuk memperoleh unjuk kerja yang lebih baik. Yang pertama, kecepatan CPU lebih penting dari kecepatan jaringan. Yang kedua, mengurangi jumlah paket untuk mengurangi overhead software. Dan yang ketiga, meminimalkan konteks switch. Yang keempat, mengurangi penyalinan. Yang kelima, Anda dapat membeli bandwidth lebih banyak namun tidak bisa membeli delay yang rendah. Yang keenam, menghindari kemacetan yang lebih baik dari memulihkan dari kemacetan. Dan yang ketujuh, menghindari timeout atau timer harus dipakai hati-hati dan timeout harus diminimumkan. Oke, jadi beberapa rancangan sistem untuk memperoleh unjuk kerja yang lebih baik. Yang paling utama, kecepatan CPU lebih penting dari kecepatan jaringan. Jadi pada dasarnya, kecepatan CPU ini sangat mendukung untuk kerja yang lebih baik ketika menggunakan session layer. Oke, jadi kesimpulan session layer merupakan kesimpulannya adalah session layer merupakan session layer adalah 5 dari 7 lapisan OSI dari jaringan komputer. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di level ini juga dilakukan revolusi nama. Untuk memperoleh unjuk kerja yang baik, jendela pengirim paling baik tidak harus besar perkalian delay bandwidth. Akan lebih baik bila lebih besar karena penerima mungkin tidak dapat memberikan respons dengan segera. Oke, baik. Sekian yang dapat kami jelaskan terkait session layer beserta fungsi dan bagaimana cara penggunaan session layer agar bekerja optimal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.